Assalamualaikum. Wah, ada belnya nih. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Wih, Siapa ya? Siapa ya? saya. Mas Ali? Iya. Iya, selamat datang. Anda pemilik rumah ini? Iya, saya pemilik rumah ini. Mari. Oke, Silakan oke. masuk, silakan masuk. Boleh, ini tutup lagi? Ya ditutup dong. Oke. Harus dibuka, Wah, ditutup ya. saya nggak nyangka rumahnya segede ini Oh loh. iya, mohon maaf saya nggak pernah sombong soalnya. Oh. Ya. Jalan-jalan dulu. Jalan dulu, oke. Silakan cuci tangan dulu. Oh, cuci tangan dulu ya? Protokol kesehatan Oke, harus oke. dipatuhi. Silakan cuci tangan Oke. dulu. Iya. Oke. Dari mana ini tadi Mas Ali? Saya langsung ke sini. Oh, langsung ke sini dari Dari Jalan Kaliurang. Jalan Kaliurang, jalan kaki ke sini. Ngeksot tadi. Iya, ya saya ini ya beginilah keadaan rumah Oke, saya. rumahnya bagus banget. Iya, betul sekali. Itu Ini apa nih konsep rumahnya? konsep rumahnya. Aduh, saya mana ya? Saya tuh nggak ingin sombong ya Mas Oke. Ali ya. Tapi jalan-jalan dulu aja Oke, dulu. oke. Ya, Ada apa di rumah ini ada apa? Nah, di rumah saya ini ada taman, Oke. ada pohon kamboja, kemudian ada banyak jendela ya supaya ventilasi rumah ini sehat gitu Oke. ya. Baru pertama ke rumah saya. Saya baru pertama dan saya langsung excited ya. Oke, nggak pernah Luar tahu biasa. ya kalau nggak saya nyangka. punya rumah ini ya. Ternyata Anda kaya. Oh iya, baru tahu ya. Iya, saya baru tahu nih dan saya kaget. Saya nyaris nggak percaya. Jangan-jangan bohong nih Mbak Mutia nih. Aduh, gimana ya? Duduk dulu deh kalau Duduk, begitu. oke. Duduk dulu. Saya harus mengeksplor sepertinya Iya. luarnya aja sudah oke begini ya. Iya. Berarti dalamnya lebih ajaib lagi nih pasti. Dan ini rumah yang sangat menyenangkan. siapa nih? Mas Ali. Ini boleh salaman dulu. Oke, Ya. saya ramal dulu ya. Ini namanya Upin dan ini namanya Ipin. Ada kuncirnya. Iya. Ayo duduk Masuk dulu ya? Iya, duduk dulu. Oke. Ini harus apa? Dilepas Ritualnya? dong. Oh, oke. Sepatu harus dilepas Oke. ya karena saya harus ngepel setiap hari. Oke. Jadi, silakan Kelihatan silakan di. duduk, silakan duduk Mas Ali. Di sini ya? Iya, silakan duduk. Oke. Wah, Ini ada apa gerangan kok Mas Ali kesini? saya udah lama pengen ke sini nih. Terus baru Saya sering lewat ke sini ada rumah yang sangat luar biasa dan saya nggak nyangka ini yang Mbak punya Mutia. saya Iya gitu. ya. Ya makan dulu. Oke. Ya. Saya ini buat lalapan ya. Iya, begini nih Mas Ali ya. Asri banget ya, damai Iya. sekali. Iya betul dan saya udah lama sih tinggal di sini. Oh iya, saya baru Iya. tahu loh. Saya berteman sama Mutia baru tahu rumahnya luar biasa loh. Lah Mas Ali kemana aja? Aku nggak tahu rumah saya loh. Saya akan keliling, jualan tiker. Ya, jualan. Jadi ini beneran nih rumahnya Mbak Mutia Iya nih. beneran rumah saya. Beneran. Ah, rumahnya Mbak Ini Mutia beneran. Beneran rumah saya. Oh, ada tamu ini rupanya. Wah, Loh, ada. ini Mbak Mutia tuh bukan toh yang punya rumah toh? Jadi ini Mas Wah. Ading ini. Aduh. Aduh Mbak Mutia, bertanggung jawab lah Mbak Mutia lah. Iya. Apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah baik. Wah, ini kehormatan nih Saya dibohongin didatangi. tadi dibohongin, katanya ini rumahnya Mbak Mutia. Mohon maaf ya Pak Ading, saya mau coba-coba ngaku punya rumah yang unik, yang ala-ala Bung Karno punya ya. Iya. Iya, benar. Terus kita mau berdiri Makanya di saya sini. tadi nggak percaya ini punya Mbak Mutia. Tapi memang rumah ini terbuka untuk publik. Nah, kan? Iya, jadi saya mau Jadi- berpagar tadi. Jadi saya boleh tinggal di sini Oh ya? iya, Mas Adi? boleh Kita beraktivitas manggil ya. Mas Adi, Mas Adi, karena masih muda ya. Boleh Oke. tinggal di sini karena ada kamar mandi masih kosong. Oh, iya. Ayo kita masuk sekarang boleh? Ya, Asik nih. mari. Pas banget. Jadi bisa melihat langsung di dalam Iya. bagaimana. Aduh, ini kita Kaki kanan dulu. ada ritual masuknya nggak ini Ya, Mas Adi? ya biasa kaki kanan. Oh, kaki Lalu nanti kanan, ketika sudah oke. sampai di pintu utama ini, jadi kita harus menunduk sedikit untuk menghormati bukan tuan rumah tapi yang ada di dalam. Ini. Yang ada di dalam. Ya. Dari awal kita masuk, masuk ya. kita sudah disentuh oleh buku. Oke, ini Pemandangan buku ya, kita sudah terlihat ya, berarti kita Ada sudah satu tahu orang ini yang ini punya rumahnya. mencirikan seorang intelektual. Betul sekali. Tapi ada yang unik nih Mas Ali. Iya. Ketika kita masuk kan kalau di luar tadi kelihatannya nggak yakin ya kalau bakal ada ornamen-ornamen Jawa ya. Iya ya. Tapi ternyata begitu masuk ada sentuhan kursi lawas Betul. ya dengan Rumahnya. lantai-lantai. Ini saya mengingatkan kalau pergi ke Keraton, Mas. keraton ini ya. Betul. Ya. Ini boleh diceritakan nggak Mas Ading kenapa kok lantainya dibuat seperti ini? Ya, tadi sudah disinggung sedikit ya Iya. bahwa ini memang kombinasi antara bangunan etnik
etnik itu berarti Jawa ya. Kemudian juga bangunan yang punya dimensi kolonial. Dari luar kita lihat tampak kolonial ya bangunannya, artinya mengacu kepada bangunan-bangunan di zaman kolonial Belanda. Tapi ketika masuk ini kita areanya sudah yang di sini ini etnik ya. Jadi pasti punya alasan kan Mas Adi memadukan antara etnik dengan dan kolonial. Ya, itu kan perpaduan dari sejarah negara kita sendiri yang memang terdiri dari paling tidak 2 babak gitu. Babak di mana kita pernah mengalami satu interaksi budaya dengan Barat ya, dalam hal ini Eropa yang tercermin dari jadi kita punya 2 babak sejarah penting. Lalu pasca kemerdekaan kita sebenarnya mencari lagi identitas kita sebagai Indonesia. Salah satunya adalah melalui misalnya apresiasi kebudayaan kita. Di sini ini ada gebyok yang berasal dari keluarga istri saya di Boyolali. Nah, lalu kita ke sini ya. Kalau ke sini kan kemudian dari Jawa, ini keraton Jogja ya kalau ini. Keraton, ini sepertinya kita kayak jalan-jalan virtual ini ya Mas Adi ya. Seolah-olah kita membayangkan kita sedang di keraton, kita sedang tour. Traveling. Betul sekali. Lalu kembali lagi kita ke tadi era kolonial, tapi yang hari ini gitu, di mana situs-situs kolonial di Eropa kan dirawat dengan baik. Nah, kita di sini ada banyak piring yang menggambarkan situs bangunan-bangunan kuno di kota Cologne, tempat kami tinggal di Jerman tahun 2015 sampai 2019. Jadi ini ada Cologne, ini juga tentu saja Belanda ya, kincir angin, negara yang cukup dekat bukan hanya dari Jerman di mana kami tinggal, tapi dengan kita Indonesia sebagai bekas. Dan ini negara-negara yang dikunjungi ya. Ini merefleksikan juga ya 2-3 negara. Nanti di dalam akan lebih banyak lagi gambarannya. Karena Mas Ading adalah seorang intellectual traveler. Betul sekali. Akan banyak cerita yang akan disampaikan ke kita. Ya nanti kita akan cerita banyak dengan Mas Ading terkait dengan konsep rumah ini, kemudian terkait juga dengan bagaimana Mas Ading mengelola hari-harinya dan waktunya sebagai academic traveler, dan selain itu masih banyak lagi. Dan saya kira rumah tidak hanya berhenti sebagai hunian buat seorang Mas Ading kan. Betul sekali. Akan banyak cerita sebagai sebuah ruang. Iya, betul. Gimana? Kita mau masuk? Boleh masuk? Kita duluan. Silakan duluan. Duluan ya. Satu experience. Screenshot dulu deh, siapa duluan? Oke, saya ya. Oke. Nah, ini harus menunduk gini ya, Mas Ading ya. Oke. Nah, ini kita ketemu lagi dengan buku-buku nih Mas Ali. Kita ketemu dengan buku-buku, berarti memang Mas Ading nih hidupnya nggak terlepas dari buku ya? Buku ya, sebagai simbol intelektualitas juga. Betul sekali. Dan ini memang sengaja ruangannya dibuat longgar begini Mas Ading? Iya, betul. Jadi ini memang common room atau ruang terbuka. Kalau di rumah-rumah yang modern sekarang kan itu disekat-sekat. Ada ruang tamu sendiri, ruang keluarga, ada dapur, ada ruang makan. Kalau ini kita satukan menjadi satu ruang besar. Ini menggambarkan satu sebetulnya kehangatan kolektivitas kebersamaan. Dan ini tempat teman-teman berkumpul ya di sini. Di sini biasanya acara mulai dari yang sifatnya seremonial, ada yang syukuran mungkin atau ada pengajian, sampai yang memang sifatnya transfer pengetahuan. Jadi ada workshop, bisa dilihat di sini ada rekamannya, aktivitasnya. Ini rekaman-rekaman. Sebagian kecil ya ada di situ workshop yang diadakan di sini misalnya untuk media literasi atau rapat-rapat teman-teman aktivis gerakan sosial, terutama tahun 2014 sampai 2016. Berarti seperti membongkar rumah sebagai ruang private ya, yang dibatasi. Yang dulunya dibatasi sebagai ruang private, sekarang open, terbuka. Terbukti tadi saya boleh loh ngaku-ngaku ini jadi rumah saya gitu. Tapi itu nggak benar sih. Iya, gimana kalau kita duduk ngobrol sambil ada teh karena di situ. kita pas banget. Iya, karena kita berceloteh dan selalu harus ditemani oleh teh. Nah, yuk kita duduk. Nah, tadi di depan kita ketemu piringan, sekarang kita juga ketemu piringan lagi. Nah, berhamburan ya beberapa hal-hal yang menunjukkan. Iya betul. Ini tepat sekali ya Mas Arya, sore hari kita mau Dan ini sebuah kehormatan loh kita dibikinin teh. Jadi ini salah satu yang khas di Dalam Manis adalah ya ngeteh
ya atau Teh manis ya. Teh manis pastinya ya Mas Adi. ya pasti teh Iya. manis itu pasti. Ngomong-ngomong dalam manis, tea time. ini apa ini Mas Adi? Iya, kalau dalam manis ya, mungkin ini banyak orang yang apa? pengen tahu juga. Banyak Ya. orang pengen tahu tentang sebenarnya apa sih dalam manis Apa ini gitu akronim ya. atau Apakah memang singkatan? ada makna filosofis ya dari Betul dalam sekali. manis. Ya, memang manis itu sendiri kan kata kunci ya. Artinya itu satu terminologi berkaitan dengan kualitas, baik itu kualitas fisik ya. Misalnya satu bentuk barang itu tampilannya manis, arsitektural ya. Ini sambil minum teh nih. Iya, iya. Tapi juga sebetulnya lebih pada rasa. Rasa. Perasaan. Jadi kenyamanan, kenikmatan. Itu sesuatu yang manis biasanya tidak hanya diucapkan, tapi diresapi gitu ya. Dan dirasa ya Mas Iya, Adi. dirasakan. Dan ini menarik ya. Ini kan wilayah yang sudah tumbuh menjadi sebuah kota yang tumbuh ya, berapa ikon-ikon ini ya. Ya. Gaya hidup baru ya, ada kafe, ada. Kenapa Mas Ading memilih ini sebagai sebuah ruang untuk hidup? Tetap Ya. mempertahankan gitu Ya, ya. dengan segala filosofinya tentang dalam manis. Jadi memang rumah ya, dalam hal ini dalam ya, dalam konsep Jawa itu kan tidak hanya orang tinggal atau tidur istirahat, tapi sebetulnya adalah berkumpul. Nah, filosofi berkumpul kan tidak hanya ngobrol hal yang remeh-temeh, Iya betul. tapi melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya sosial, Gerakan struktural. Nah, di situ kemudian konsep rumah ini bergerak. Jadi kita membangun dalam manis, di mana orang suka di sini berkumpul dan menikmati rasa tadi itu. Betul Di sekali. samping manis itu memang juga akronim kependekan dari saya, Mas Duki dan Nini ini, Nah, Sri Rahayu. ini romantis sekali Romantis loh Mas ya? Ali. Karena jarang-jarang loh ya ada suami yang kemudian mau loh menyingkat nama istri dan suami. Ternyata manis itu singkatan nama Mas Duki dan Nini Sri Rahayu. Iya. Betapa Iya, iya. cintanya dengan seorang istrinya. Benar. Apakah ya. ini juga terinspirasi dari Bung Karno ya? Iya yang betul sekali. juga menemukan sosok Fatmawati ya di Betul. Bengkulu. Bung Iya. Karno mau ini ya. Ya, rumah tinggal Bung Karno itu kan ya kita adopsi sebagai satu Mirip ya kalau kita lihat konsep arsitektural ya. Memang bukan hanya karena itu kolonial bentuknya, tapi itu tadi momen historisnya kan di situ beliau memadu apa namanya kasih Iya. sekaligus melahirkan sebuah bangsa. Iya. Gagasan tentang kemerdekaan, Oke. gagasan tentang kemanusiaan Dan bisa jadi dimulai loh. dari situ. Bukan Bisa hanya jadi, romantikanya, iya, tapi betul. juga spirit gerakannya ya. Ya. Dan bisa jadi setelah ini dari manis akan melahirkan sesuatu ini. Kalau Bung Karno melahirkan bangsa, melahirkan kemerdekaan, nah dari dalam manis ini pasti akan ada sesuatu gerakan yang akan dilahirkan oleh Mas Ading pastinya ya Mas Ali Iya. ya. Ini menarik ya, bagaimana sebuah rumah sebagai hunian bertransformasi menjadi ruang untuk menumbuhkan gerakan sosial. Betul sekali. Ini keren banget nih. Betul. Tapi ngomong-ngomong keren, ini teh boleh di Harus diminum ya, silakan. Harus diminum. Ya, mari. Mari kita minum ya. Ngomong-ngomong tentang rumah, saya pengen tahu nih Mas Ading. Meski saya sudah mengenal Mas Ading itu sudah cukup lama ya, Ya. dari tahun 2004 kalau 2004, tidak ya. salah. Tapi saya pengen tahu bagaimana caranya Mas Ading atau memulai karir atau perjalanan sebagai seorang akademisi. Ya. Iya. Nah, pertanyaan Iya. yang gampang-gampang susah. Iya. Karena harus Tapi ini bukan flashback. pilihan ganda, bukan pilihan ganda ya. Ya. Ya, saya kira mungkin juga banyak dialami oleh kawan-kawan yang berawal dari dunia praktisi ya, seperti saya. Artinya kita atau saya terutama berawal dari dunia lapangan. Kita Betul. bekerja sebagai jurnalis ya, sebagai aktivis sosial yang kemudian melakukan transformasi atau hijrah ya bahasa sekarang ke dunia akademik. Itu lalu menginspirasi untuk apa namanya bagaimana dua dunia ini sebetulnya bisa disatukan. Nah, jadi kalau ditanya perjalanan intelektual itu adalah kombinasi dari dua wilayah ini. Yang Oke. kemudian menurut saya itu punya apa namanya spirit yang berbeda yang saya rasakan sendiri, yang dengan begitu kita bisa punya yang disebut dengan modal sosial yang lebih kuat untuk bagaimana membawa satu sisi dunia profesional kita di komunikasi, di jurnalisme,
kepada dunia akademik menjadi satu kesatuan. Betul sekali. Yang kemudian ini bisa menjadi modal sosial untuk gerakan yang lebih luas ya. Jadi akademisi tidak berada di Menara Gading, satu sisi dunia praktis itu juga tidak kehilangan dimensi kritikalnya, dimensi dialektika berpikirnya, dan itu sebetulnya by nature banyak terjadi di misalnya buku-buku yang dikarang oleh yang kemudian di dalam dunia jurnalisme itu memberi banyak pengaruh. Misalnya Bill Kopek itu dia dulu jurnalis profesional, ya. Misalnya Walter Lippmann ya, ahli propaganda. Jadi bayangan saya roadmap seorang intelektual komunikasi itu harusnya berada selalu di dua dunia ini. Di dua dunia. Yang kemudian sehingga dia melahirkan tadi sesuatu yang lebih berenergi ya untuk perubahan sosial. Di situ. Jadi barangkali simpulnya. Iya, menarik ya. Artinya Mas Ading sanggup mendialektikakan dua dunia yang bagi sebagian orang mungkin dunia yang terpisah ya. Tapi ternyata bisa dikawinkan ya. Harus dikawinkan, harus gitu ya. Kalau dari catatan tadi yang disampaikan oleh Mas Ading, jadi akademisi bukan akademisi yang berbaring di Menara Gading gitu ya, tetapi juga bisa bermanfaat, membumi juga. Gitu. Melihat langsung peristiwa sosial yang dicari solusinya. Iya, betul sekali. Nah, Mas Ading tadi juga menyinggung tentang Mas Ading sebagai dulu jurnalis gitu ya. Nah, ini kami pengen tahu sedikit nih. Banyak juga mahasiswa yang menyaksikan tayangan ini bertanya-tanya bagaimana sih jurnalisme prakteknya dulu ketika beberapa tahun sebelum seperti sekarang ini, dan bagaimana Mas Ading kemudian memandang praktek yang ada sekarang. Mungkin ada perbedaan ya? Ya. Jadi memang ada proses transformasi yang dahsyat ya. Kalau kita lihat di jurnalisme itu kan, di jurnalisme itu ada dua dimensi ya. Ya, ada dimensi ini tadi kecerdasan ya. Jurnalis itu kan intelektual sebetulnya. Nah, lalu ada dimensi keterampilan. Nah, yang berubah itu dua-duanya ya kan. Karena landscape yang dihadapi, baik itu landscape dalam artian dunia profesionalnya, dunia bisnis medianya berubah, juga tantangan yang lebih makro. Dia berada satu transisi sekarang kan. Kalau di Indonesia misalnya kita dari era otoriter ke demokrasi, era digital ini membuat demokrasi itu berbasis pada citizen publik, tidak lagi dia sebagai jurnalis, sebagai gatekeeper yang tunggal. Nah, di situ perubahan-perubahannya. Jadi mungkin teman-teman melihat barangkali ya ada yang simpel saja bahwa ini ada perubahan misalnya keterampilan peralatan jurnalistik. Padahal sebetulnya itu hanya tool, alat gitu. Pada akhirnya jurnalis itu ada di sini kan pertama. Kecerdasan dia memproduksi konten, mendeliver, kemudian ada insight di dalam konten itu. Nah, alat ini adalah membantu dia. Membantu saja ya Mas Ading. Jadi nggak sesimpel yang dibayangkan orang. Oke, digitalisasi, kemudian ya udah kita berubah mengikuti perkembangan. Tapi ternyata kemampuan utama ada di pengetahuan. Justru rohnya itu justru di intelektualitas ya. Kalau dalam kuliah jurnalistik kan selalu ada 3 dimensi. Ada tadi itu dimensi pengetahuannya, ya, kemudian dimensi keterampilan, dan dimensi etik perilaku. Betul. Ya, nah dimensi etik perilaku ini sebenarnya nggak banyak berubah ya. Karena itu berakar dari moralitas kita sendiri dan juga moralitas publik. Jadi apa yang dimaui publik itulah orientasi jurnalisme. Bahwa publiknya sekarang berubah karena banyak di virtual aktivitasnya, kita melayani mereka melalui peralatan yang lebih baru. Tapi tetap tujuan akhirnya pada publik ya Mas Ading ya. Di situ. Tapi kalau berefleksi dari tadi disebut masa otoriter dan sampai sekarang ketika demokrasi sudah mulai tumbuh berkonsolidasi dan sebagainya, apa yang terjadi sekarang itu sebagai satu peluang baru atau justru menjadi tantangan baru buat seorang jurnalis? Atau barangkali malah menjadi hambatan? Barangkali ya. Ya tergantung cara memandangnya. Jurnalis hari ini kan tidak lagi asosiatif bekerja pada satu media besar. Jurnalis dia bisa bekerja sendiri. Personal pun bisa ya? Iya. Dia mempunyai satu akun di medsos misalnya. Kalau itu dia isi dengan news,
dengan karya-karya bernilai. Asal bukan hoax ya. Ya, Iya. informasi itu dia sudah jurnalis gitu. Iya. Iya. Nah, yang diperlukan adalah tadi dua hal, dia pengetahuan yang cukup sama ini perspektif atau tata nilai yang dia miliki. Kalau tadi ditanya, misalnya dulu mungkin kita disebut sebagai jurnalis pembangunan di masa Orde Baru karena eranya otoriter. Iya. Semua informasi kita produksi untuk mendukung Pemerintahan pemerintah, pada saat itu. program-program pembangunan. Kalau sekarang kan tidak. Sekarang kita menjadi ruang bagian dari pencipta ruang publik. Betul. Ya, orang bisa berdebat, berdiskusi, jurnalis berada di situ, di area itu. Tapi sering ada kekhawatiran ketika keran ini dibuka selebar mungkin dan setiap orang bisa berperan itu, ada kekhawatiran kemudian ada euforia terhadap kebebasan ini justru menjadi kontraproduktif terhadap spirit demokrasi itu sendiri sebenarnya. Ya, ya kan selalu ada yang disebut dengan pembonceng ya, atau penumpang gelap ya. Penumpang gelap Nah, di depannya. Gitu. itu kita lihat sekarang misalnya, sebetulnya dia itu tidak punya tadi pengetahuan yang cukup, juga ini soal perspektif, soal etik dia belum ke sana. Dia hanya bicara bahwa ini sebuah tool, bikin berita yang tadi jadinya hoax itu. Iya. Nah, karena ada motif misalnya algoritma bisnis di situ yang dia ingin dapatkan. Nah, ini sebetulnya secara orang bilang by status dia adalah mungkin bisa mengklaim sebagai netizen jurnalis, ya. Tapi sebetulnya secara substansi moral dia bukan jurnalis. Gitu. Iya. Gadungan ya. Akhirnya, karena dia tidak Apapun dilatari itu dengan namanya ya. Jadi Ya. sekarang pengetahuan dan semua etik. orang berhak gitu ya sebagai pembuat konten, sebagai penyebar informasi gitu ya, Ya. karena dengan sosial media yang berkembang. Tapi dengan kemudian- catatan tadi ya, dengan pengetahuan dan catatan etik itu tadi ya. Ya. Pengetahuan, Etik yang etik dan keterampilan Ya. sih penting ya, dan tidak hanya sekedar mengejar algoritma dan kemudian Sensasi mungkin ya. sensasi Ya, dengan ya. clickbait dan segala macamnya itu. Nah, Mas Ali, ada hal yang Oke. menarik sebenarnya dalam pandangan mata saya kalau kita menuju ke sana, sepertinya ada rekam jejak perjalanan Mas Ading dan istri yang sangat dicintai. Iya. Macam-macam itu ya, foto-foto yang ada di beberapa negara. Gimana kalau kita pindah ke sana? Ini rumah siapa sih? Iya kok. Tadi udah halusinasinya udah selesai loh. Saya kalau halusinasi lama soalnya. Kronis ya. Karena saya penasaran tuh Mas Ali dengan foto-foto Iya, yang menarik gitu ya. Saya melihat status WA-nya Mas Ading selalu intellectual traveler ya. Oh, Jadi kepo ini ya? Mengkonfirmasi Oke, sepertinya. Iya Mas iya. Ading. Gimana Mas? Ya, jadi tadi masih terkait dengan background saya jurnalis, ya, kemudian menjadi seorang pengajar ya, seorang yang menggeluti pengetahuan. Ini terkait, artinya jurnalis itu kan melakukan perjalanan itu aktivitas utamanya. Nah, kemudian selama melakukan traveling, kita tidak berhenti hanya sebagai seorang visitor, sebagai turis. Ya. Nah, kita kemudian mencoba untuk membuat map, peta sebuah peradaban. Oke. Nah, kebetulan saya tinggal di Eropa hampir 4 tahun 6 bulan, maka antara lain ini highlightnya. Oke. Jadi paling tidak di sini ada gambaran tentang 3 peradaban yang tua di dunia, ya, yang paling ini barangkali Iya. Dan Bacanya harus ini ya. dari sebelah sini. dari sebelah kiri dulu Ini ya, Yunani, berarti ya. Ini dari Yunani. Dari Yunani. Jadi peradaban Eropa modern dimulai dari Greece, Greece. ya kan? Seperti kita tahu banyak filsuf yang tinggal di sini, Aristoteles, Plato. Nah, lalu kemudian kita lihat bergeser ke sini. Langsung ke sana, enggak ke Ya. bawah dulu berarti. Boleh, ini bagaimana kita melihatnya aja ya. Jadi kita lihat di sini ini mewakili peradaban Romawi. Romawi. Ya, Dari Greece, jadi Roma. jadi kalau kita lihat kan memang sangat khas memang ini Eropa ya, karena kebetulan kita tinggal di Eropa sekian tahun. Tentu ada peradaban di belahan dunia yang lain. Jadi ada peradaban Yunani, ada peradaban Romawi yang ini saling berkontestasi, dan sebenarnya ini agak kronologis ya kan. Iya, iya. Lalu kita mengenal setelah ini ada abad kegelapan, ya kan? Kegelapan. Nah, yang itu kemudian justru Islam mulai muncul sebagai alternatif peradaban di sini. Ah, oke. Spain, Spanyol, Ini Spanyol ya. kan? Andalusia ya. Ya, Andalusia. Oke. Kemudian ini peradaban Islam juga di Maroko, di Afrika bagian utara. Iya. Jadi Spanyol kan dekat dengan Maroko. Jadi ini paling tidak meng-highlight itu. Nah,
Ada berapa negara yang sudah dikunjungi nih Mas Ading? Waduh, Selama perjalanan sebagai intellectual traveler ini yang tadi Mas Ali sebutkan, di status apa? Facebook atau status? Di WA ada, di Oh, Facebook WA. ada ya. Hampir semua Iya. begitu ya. Nah, Di rumahnya aja belum ada sepertinya. di rumahnya ada berapa negara yang sudah dikunjungi nih Mas Ading? Ya barangkali ya paling tidak ada 40 negara. Ya mungkin tidak terlalu kuantitatif sih melihatnya, barangkali lebih ke ini tadi saya Lebih membayangkan kepada ininya ya. kita bisa melihat satu rangkaian peradaban dunia yang sampai kepada misalnya yang paling kita lihat sekarang dominan, yaitu peradaban ini dari dunia Hollywood nih. hiburan, Pop culture. ya Oke, pop di culture. Hollywood, Hollywood. di Los Angeles yang kita asumsikan sebagai kiblat Budaya pop. peradaban budaya pop hari ini. Dan ini sudah terpampang di sini Iya. semua ya. Tapi menarik ya, Iya. traveler yang tadi berbeda dengan turis, visitor dan Iya. sebagainya ya. Iya. Lalu bagaimana sih mengasah sense of traveler ketika berkunjung ke sebuah tempat, tidak hanya sekedar mengonsumsi sesuatu yang Tidak estetik hanya mungkin sekedar ya. berkunjung begitu ya. Berkunjung sebagai Ya. seorang turis, tapi justru belajar dari peristiwa-peristiwa yang ditemukan Apakah ini. mungkin ada catatan kecil yang nanti akan dibukukan begitu? Oh ya, mudah-mudahan. Tapi bahwa sebetulnya kan seperti kerja jurnalistik, ya kan? Kita membuat yang namanya perencanaan liputan dulu, ya kan? Perencanaan perjalanan. Nah, kalau biasanya turis, perencanaan perjalanannya kan lebih pada dari tempat ke wisata tempat. gitu ya. Ya. Oke. Kalau saya biasanya melakukan listing apa namanya situs-situsnya yang museum. berkaitan, ya Oke. museum satu, misalnya artefak, ada patung, ada satu tempat yang mungkin tidak dikunjungi orang secara massal, tapi itu berkaitan. Oke. Ya, jadi misalnya ketika saya ke Madrid, itu orang mungkin akan bicara Sepak bola Sepak ya. stadion bola. sepak bola Betul. Real Madrid. Nah, Iya. ya kita berkunjung ke sana juga, tapi itu hanya tambahannya. Iya, justru itu Iya. tambahan ya, Iya. bukan yang utama Iya. ya Mas Ading ya. Iya, iya. Nah, ini memang terlihat ya Mas Ali, setiap perjalanan Mas Ading selalu mendokumentasikan. Ini ciri khas pekerja jurnalis juga begitu ya. Iya, Semua pasti. terdokumentasikan yang baik dan selalu ada catatan di perjalanan ini gitu. Dan tadi ya pilihan-pilihan situs yang dikunjungi pun Betul. berbeda kan dari Dan menginspirasi ini ya. pasti itu sepertinya pasti ya. menarik sekali ya menyimak cerita Mas Ading tentang perjalanannya, bagaimana menyusuri jejak-jejak peradaban di Eropa. Tapi Mas Ading, ini dari seluruh perjalanan ini apakah hanya sekedar menjadi sebuah kenangan, Ya. berromantisasi, atau justru ini menjadi amunisi baru untuk membangun sebuah gerakan misalnya? Oh, ya, pertanyaan penting sekali. Tapi saya kira kalau kita kembali ke bagaimana sebetulnya fungsi dari jurnalis itu, kan dia memberikan informasi sebanyak mungkin, memberikan apa pengetahuan. Saya kira yang paling pokok itu. Jadi dengan nanti catatan perjalanan mudah-mudahan bisa menjadi buku. Biar di-share ke Ya, publik juga ya. Jadi culture trip istilahnya, perjalanan yang bersifat penelusuran kebudayaan secara apa namanya kronologis semacam ini, itu bisa sedikit banyak, ya mungkin terlalu ambisius kalau harus memperbaharui cara kita membaca sejarah. Iya. Dalam hal ini misalnya sejarah peradaban Islam itu ada di mana dia dalam satu etape perjalanan kehidupan dunia, mungkin terlalu ideal. Paling tidak memberikan apa namanya ketersambungan, Betul. bahwa peradaban itu dia sebetulnya continuous gitu. Jadi Islam memberi warna di dalamnya. Islam menjadi salah satu yang penting. Membicarakan Mas Ading ini dalam waktu hanya 30 menit itu nggak cukup Mas Ali. Ya. Karena saya mencatat dan ingat sekali Mas Ading selain sebagai seorang jurnalis ya, praktisi jurnalis, juga pernah menjadi seorang PR. Nah, ini menarik ini, mengkombinasikan antara praktek PR dan praktek jurnalis itu Selalu seperti ada kata apa? kunci dua dunia ya. Dan selalu Tadi ada praktis kunci. dengan konseptual, sekarang ada PR dengan Dan jurnalis. jurnalis. Nah, kita mau ngomongin itu tuh Mas Ading. Ya, menarik, menarik. Kita mau ngomongin enaknya di mana ini, atau saya berhalusinasi lagi ini menjadi rumah saya gitu. Kita lihat bagian lain dari Karena kita penasaran. Dalam Manis. Betul. Jadi sekali. Dalam Manis itu kan memang ada 3 bagian rencananya, adalah ya bangunan utama berupa rumah ini sendiri. Yang kedua adalah bangunan untuk aktivisme. Oke. Dalam hal ini aktivisme pengetahuan, jadi berupa kantor. Oke. Ya baik, monggo kita naik ke
ruang yang saya sebut berolahraga tadi. ya. Iya. Mohon maaf Mas Ali, ini ada mangga yang bisa kita petik nih ya. Oh, belum ini. Asri sekali ya rumahnya Mas Ading, segala macam ada di sini. Iya. Berarti nanti kalau panen kita bisa ke sini nih Mas Kalau Ali. pagi ini kita bisa melihat padang rumput ya. Betul di sana, sekali. terus bisa nongkrong di gazebo itu, joglo. Jadi, rencananya ada dua. Pertama memang ini jadi perpustakaan ya sangat kecil memang ya. Nanti anak-anak dari kampung sini boleh ke sini. Ini masih on progress ya. Tapi kalau dilihat koleksi ini sendiri milik dari PR2 Media, itu satu NGO yang fokus ke regulasi media, dan ini memang produk publikasinya. Oke. Jadi ini nanti akan kita bagikan ke perpustakaan-perpustakaan yang memerlukan di kampus maupun di kampung dalam waktu dekat. Dan ini masih dalam proses pendataannya. Oke. Jadi memang tadi saya sebut ini ruangan untuk aktivisme pengetahuan ya. Iya, iya. Perpustakaan, kemudian aktivitas NGO yang basisnya riset seperti ini, dan memang ruang kantor yang untuk Nah, belajar. menarik ya, agak Oke. berbeda Kita bisa dan lihat, terpisah ya di atas. ruangannya ya Mas Ading ya. Ya, ayo kita. Ini boleh tahu nggak kita Mas Ading berkelana ini ngantor setiap hari di sini atau bagaimana ini Mas? Ya, ya udah pasti. Iya, setiap hari ya di sini ya. Khusus kalau pandemi masih belum 24 jam belum Sebenarnya masih baru nih kantornya. Iya. dan masih baru ini. Masih baru nih, masih baru. Kita orang pertama jangan-jangan nih yang mengakses. Wah, ini asik sekali ruangannya dan selalu ada sentuhan Etnik. ya. Ya, Mas Ading tadi kita sempat menyinggung sedikit ya. Mas Ading selain sebagai seorang jurnalis, ternyata pernah juga nih berkarir sebagai seorang Sebagai public public relations, gitu relations, ya. ya. Sebagaimana kita tahu ya, seorang praktisi PR memang harus punya kemampuan jurnalis. Nah, Ya. Mas Ading berhasil menggabungkan keduanya itu. Boleh cerita sedikit nggak Mas Ading untuk teman-teman yang akan menonton ini? Oke. Bagaimana pengalaman di dua bidang yang berbeda sebenarnya, tapi bisa menyatukan itu? Ya, ya ini pertanyaan Berat lagi. berat lagi. Saya memang tidak lama ya sebagai PR. Mungkin hitungannya tidak tahunan, tapi ya 1 tahun sekian ya, bulanan. Jadi saya kira ada kesamaan dan perbedaan dua profesi ini. Nah, yang kita lihat dulu mungkin adalah kesamaannya, ini penting kan. Dan memang idealnya menurut saya seorang PR itu punya background idealnya ya seorang jurnalis. Ya tidak harus jurnalis profesional, tapi misalnya jurnalis kampus ya, atau jurnalis sekarang jurnalis warga ya. Karena apa? Karena dia punya namanya kompetensi penting di dalam PR itu. Pertama adalah kemampuan membaca isu, Iya, betul. membaca konteks situasi. Jadi kecerdasan, karena kan dia membawa nama perusahaan yang Iya. dia bekerja dan membawa nama publik dia. Publik dia itu kan bisa internal ya, karyawan, pimpinannya bisa eksternal. Di situ dia harus mampu membaca perkembangan situasi. Oke. Nah, Itu misalnya kemampuan pertamanya. pertama misalnya, itu ya. penting. Jadi karena itu nanti akan mempengaruhi perusahaan dia sendiri maupun reputasi yang harus dibangun berikutnya oleh perusahaan itu. Nah, yang kedua adalah kemampuan yang sifatnya crafting, mengemas Mengemas, ya. isu Ini bagian atau yang paling informasi penting, ya. itu ya menjadi sebuah pesan. Ya. Kalau jurnalis memang biasanya pesan itu berupa berita, fakta, yang itu untuk katakanlah mengupdate pengetahuan orang, informasi terkini. Kalau humas kan lebih bagaimana mengelola informasi itu untuk tadi membangun reputasi perusahaannya. Itu kan tidak mudah. Orang mungkin bisa membaca isu dengan cerdas, tapi bagaimana mengemasnya. Kalau ada background jurnalis itu dia lebih ini. Karena kan sense gitu iya. ya. Gitu. Karena ya praktik komunikasi kehumasan pada akhirnya kan bagaimana dia bisa sampai dengan baik ke publik, seperti halnya berita itu sendiri bisa dikonsumsi dengan nyaman, sama kan sebetulnya. Maka dia harus ada yang disebut 5W, 1H, bla 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 itu. Nah, yang ketiga kemampuan jurnalis itu yang sama dengan PR adalah kemampuan ini, negosiasi. Kayak gini ya kan, kita membuat event, harus ada proses lobby, negosiasi, kemudian melakukan mediasi dan sebagainya. Jurnalis itu dia punya pengalaman itu karena dia harus mencari respondennya yang susah sekalipun. Dia harus bagaimana caranya bisa menggali informasi dari orang yang paling sulit.
pada saat yang sama dia menghadapi mungkin tekanan ancaman luar biasa. Nah, di situ dia bagaimana melakukan negosiasi, ya kan? Bahkan juga mungkin dengan pimpinannya sendiri. Jadi menurut saya kesamaannya di situ ya. Iya, jadi bisa mengkombinasikan, dan kemampuan yang tadi Mas Ading sebutkan juga harus dimiliki oleh seorang PR, Iya, ya. iya. Kemampuan menulis, kemampuan membaca akan ada isu, Isu, atau konteks, kemudian dan mengemas. Iya, dan mengemasnya gitu ya. Dan menurut Mas Ading, nah ini pertanyaan saya nih ya, pertanyaan titipan ini, titipan mahasiswa gitu Kepada ya. khalayak, ya? Iya, kepada titipan khalayak gitu ya. Menurut Mas Ading, Netizen, iya, netizen. Kalau kita Mutualism. panggilannya ya mutualism panggilannya. Oke. Nah saya jadi lupa kan saya tanya apa gitu. Nah, menurut Mas Ading, PR, praktek PR yang sudah ada sekarang ini sudah seperti idealnya atau belum, seperti yang sudah tadi Mas Ading kategorikan di pengamatan sederhana aja. Nah ya, oke. Jadi memang di Indonesia itu kan tampaknya ya, pemahaman tentang PR itu belum komprehensif ya. Kemudian rules-nya sebagai dalam perusahaan, bagaimana juga rules dia sendiri ketika melakukan kerja-kerja PR, dipahami masih sebagai kegiatan teknis, bagaimana menyampaikan informasi. Itu terlalu sederhana gitu ya. Makanya sekarang ada konsep PR sebagai seorang ya levelnya tidak lagi sebagai teknisi pembuat produk-produk informasi rilis, tapi ini kan fungsi manajemen ya, fungsi memanage isu. Nah, posisinya harus di middle paling tidak. Nah, bahkan sekarang kalau idealnya harus sejajar dengan top manajemen. Iya. Sekarang kita lihat masih istilahnya ini dianaktirikan lah ya, di posisi korporat. Yang penting ada gitu ya, yang penting ada PR. Formalitas gitu saja. Itu menggambarkan bahwa memang mungkin juga posisi PR kontribusinya belum sehebat yang dibayangkan, seperti misalnya di Amerika kan ini lahir dari tradisi propaganda di Amerika. Bagaimana misalnya kita bicara dulu Perang Dunia Kedua, habis itu Perang Dingin, harus ada propaganda informasi. Nah, pada dasarnya ilmu PR berkembang dari situ. Nah, itu kan dia bicara udah semacam mengelola image negara ya, mengelola image satu kepentingan yang lebih luas. Nah, masuk ke Indonesia itu seperti sebuah profesi yang bisnis driven biasa. Jadi orang bekerja di bawah perintah gitu. Nah, itu ini tantangan buat teman-teman PR untuk memberdayakan diri dan ilmu PR sendiri untuk lebih dielaborasi lagi. Oke, waktu juga yang memisahkan kita, Mas Ali. Benar ya. Ya. Tapi ada satu kata kunci penting untuk menggambarkan seorang Mas Ading. Meskipun saya kira nggak cukup ya, Mas Ading dalam sebuah tidak cukup. definisi Kita tidak kalau cukup. ngobrol dengan Mas Ading tuh butuh ya paling enggak sih, paling cepet sih menurut saya seminggu deh. Itu paling cepet. Tapi ada satu kata kunci yang menurut saya, mungkin nanti Mutia punya kata kunci yang lain. Perjalanan ya, salah satu kata kunci yang sangat penting. Menjadi bridging antara tadi intelektualitas dengan praktisi, antara dunia akademik dengan traveling, kemudian juga rumah sebagai ruang private tapi juga dibuka akses publik ya, itu kan menarik ya. Dan ke depan saya kira perjalanan Mas Ading akan sangat lebih panjang lagi. Betul, dan pasti akan banyak peristiwa yang dihinggapi ya ketika melakukan perjalanan-perjalanan. Itu dari saya. Mungkin Mutia punya impresi kalau dari saya, perbincangan kita satu ini? kata untuk Mas Ading gitu ya. Mas Ading itu guru. Yes. Iya, luar biasa kan? Apapun yang kita bicarakan dengan Mas Ading selalu sumber pengetahuan gitu ya. Apapun, kita bisa membahas PR, kita bisa membahas jurnalisme, kita bisa dua dunia yang dianggap berbeda ternyata juga bisa dialektikan ya. Terbukti akademisi dan praktisi bisa disatukan gitu ya. PR dan jurnalisme juga bisa disatukan, dan Mas Ading bisa menyampaikan itu dengan mudah dan bisa kita terima dengan baik. Jadi kalau satu kata buat Mas Ading ya guru. Kita bisa ya sumber pengetahuan lah ya. Gitu. Dan saya jadi kepengen seperti Mas Ading nih, Mas Ali. Menginspirasi ya? Pengen punya rumah kayak begini. Oh iya. Rumah juga tadi ya, dialektika dari dunia yang berbeda dari tadi, dimensi kolonialnya ada, tapi juga dimensi etniknya juga ada. Dan tidak hanya sekedar
ini gaya hidup gagah-gagahan dengan ini ya, tapi punya filosofinya juga, memaknai ini sebagai tidak sekedar tempat tinggal, tapi juga sebagai sebuah ruang yang penuh makna. Betul sekali, dan kita sudah belajar banyak bersama Mas Ading ya. Mungkin kalau teman-teman nanti di kampus akan mengenalnya sebagai Pak Mas Duki begitu ya, tapi nama keren dan nama beken beliau yang selalu kita kenal adalah Mas Ading. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semua, dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.